Benteng ini seharusnya jatuh dalam 1 hari. Di hadapannya berdiri pasukan terbesar dinasti Tang. Di belakang tembok hanya prajurit yang kelelahan dan persediaan yang menipis. Tidak ada keajaiban, tidak ada bala bantuan, namun mereka tetap bertahan. Bukan demi kejayaan, bukan demi nama besar. Mereka bertahan karena di balik tembok itu ada rumah, keluarga, dan satu pilihan terakhir. Hidup sebagai manusia atau lenyap sebagai sejarah. Ini bukan kisah kemenangan besar. Ini kisah orang-orang biasa yang memilih melawan ketidakmungkinan. Inilah kisah Benteng Ansi, perang yang seharusnya singkat, tapi berubah menjadi legenda. Diambil dari kisah nyata, film ini bercerita bagaimana dominasi militer dinasti Tang dari kerajaan Tiongkok menguasai hampir seluruh wilayah Tiongkok dan sekitarnya. Di puncak kekuasaan itulah berdiri seorang penguasa bernama Kaisar Taizong. Sosok yang dikenal bukan hanya karena kejeniusannya dalam strategi, tetapi juga karena ambisinya yang tak mengenal batas. Bagi Taizong, dunia hanyalah peta besar yang bisa digeser, dipatahkan, lalu ditaklukkan satu demi satu. Dan di ujung peta itulah terbentang sebuah wilayah bernama Kerajaan Korea. Sebuah negeri yang bagi Taizong bukan sekedar tetangga, melainkan rintangan terakhir sebelum kekaisarannya benar-benar menguasai kawasan timur sepenuhnya. Maka lahirlah sebuah misi besar yang melibatkan ratusan ribu prajurit, senjata perang tercanggih di masanya, serta satu keyakinan mutlak bahwa tidak ada benteng di dunia ini yang tak bisa diruntuhkan. Waktu membawa kita ke tahun 654 Masehi. Pada masa itu, dinasti Tang berada di titik paling stabil dalam sejarahnya. Ekonomi kuat, politik solid, dan militer berada dalam kondisi sempurna. Dalam situasi seperti itulah, Kaisar Taizong memerintahkan mobilisasi pasukan dalam skala besar untuk menginvasi Korea dan menaklukkan sebuah kerajaan bernama Goguryeo. Target pertama bukanlah ibu kota, melainkan sebuah benteng kecil di perbatasan utara. Sebuah titik strategis yang menguasai jalur masuk utama menuju jantung negeri Goguryeo. Benteng itu bernama Ansi. Dikatakan bahwa benteng Ansi hanyalah sebuah titik kecil di peta. Benteng tua yang akan runtuh dalam hitungan hari. Namun mereka tidak tahu bahwa di balik tembok lumpur itu berdiri seorang pria yang kelak akan menjadi legenda. Sebelum penyerangan ke benteng Ansi terjadi, peperangan lebih dahulu pecah di wilayah terbuka di perbatasan Goguryeo. Saat itu perlawanan langsung dipimpin oleh seorang jenderal besar bernama Yon. Di bawah komandonya terkumpul sekitar 100.000 pasukan. Namun di seberang medan perang, Kaisar Taizong membawa 200.000 prajurit elit dinasti Tang. Pasukan ini dilengkapi dengan kavaleri berat, infanteri lapis baja, pemanah jarak jauh, serta mesin-mesin perang raksasa. Pertempuran pertama pun pecah. Secara mengejutkan, pasukan Goguryeo yang dipimpin oleh seorang prajurit bernama Sumul bersama rekan-rekannya justru tampil dominan di awal peperangan. Kavaleri mereka menerjang barisan pemanah Tang, memecah formasi, dan menghantam infanteri musuh dari sisi-sisi yang tak terduga. Namun Kaisar Taizong tidak goyah sedikit pun. Di tengah hiruk-pikuk perang, ia justru berdiri tenang, menatap medan tempur seperti seseorang yang sedang menonton permainan catur. Sebab bagi Taizong, semuanya masih berada dalam rencananya. Tanpa disadari pasukan Goguryeo dari kedua sisi medan perang, kavaleri Tang muncul secara bersamaan dan mengepung mereka dalam formasi bulan sabit. Serangan datang dari segala arah dan pasukan Goguryeo yang sebelumnya unggul kini terjebak di tengah lautan musuh. Melihat situasi itu, Jenderal Yon akhirnya menyadari kesalahannya. Dengan cepat, ia memerintahkan mundur total. Namun harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Dari 100.000 pasukan yang ia bawa, hampir setengahnya kini telah gugur di medan pertempuran. Di atas kemenangan besar itu, dinasti Tang menangkap seorang wanita misterius bernama Simi. Ia bukan prajurit, bukan pula bangsawan, melainkan seorang peramal kuno yang konon telah hidup sejak zaman Raja Jumong, pendiri kerajaan Goguryeo. Bagi Kaisar Taizong, Simi bukan sekedar tawanan, ia adalah kunci. Dari Simi, Taizong mengetahui satu fakta penting. Satu-satunya benteng yang benar-benar menghalangi jalan menuju ibu kota kerajaan Goguryeo adalah benteng Ansi. Benteng itu dipimpin oleh seorang komandan bernama Yang Manchun, seorang pria yang dianggap pengkhianat oleh Jenderal Yon. Alasannya sederhana namun fatal. Yang Manchun menolak tunduk kepada Yon dan mengabaikan perintahnya untuk datang ke pertempuran terbuka yang baru saja terjadi.
Sementara itu, Jenderal Yon yang kini tampak terpuruk akibat kekalahan besar, memanggil seorang prajurit yang menonjol dalam pertempuran, meskipun tetap kalah. Prajurit itu bernama Sumul. Jenderal Yon memberikan satu perintah penting yang akan mengubah hidup Sumul selamanya. Ia diperintahkan untuk menyusup ke benteng Ansi dan membunuh Yang Manchun, komandan yang dianggap sebagai pengkhianat. Sumul dipilih bukan tanpa alasan. Ia berasal dari Ansi. Di dalam hatinya, Sumul merasa sangat berat menerima perintah itu. Namun perintah tersebut datang langsung dari Jenderal Yon, pemimpin tertinggi kerajaan Goguryeo setelah kematian sang raja. Maka Sumul pun menerima perintah itu tanpa banyak bicara. Malam itu juga Sumul berangkat sendirian. Ia menunggang kuda, menyusuri jalan panjang menuju utara. Dalam benaknya, wajah Yang Manchun belum pernah ia lihat. Namun namanya telah tertanam sebagai sosok yang harus dihabisi. Di tengah perjalanan, Sumul bertemu dua orang prajurit Goguryeo. Mereka tampak kelelahan dan meminta izin untuk ikut bersama menuju benteng Ansi. Mereka mengaku hendak kembali ke benteng setelah terpisah dari pasukan utama. Sumul tidak menaruh curiga. Ia mengira mereka hanyalah prajurit biasa. Malam berganti pagi. Dalam perjalanan itu, Sumul dan kedua prajurit tersebut bertemu 3 orang warga Ansi yang sedang berusaha mendorong sebuah gerobak kayu yang terjebak di lumpur. Tanpa banyak bicara, Sumul dan kedua prajurit itu langsung membantu mendorong gerobak tersebut. Di tengah kelelahan, salah satu dari 3 warga itu berkata bahwa dialah Yang Manchun. Sumul terdiam. Ia tak percaya bahwa pria berpenampilan sederhana yang berdiri di hadapannya adalah orang yang ia perintahkan untuk dibunuh. Sosok yang selama ini hanya hidup sebagai nama di kepalanya. Namun sebelum Sumul sempat bereaksi, tangan kanan Manchun, seorang pria bernama Chuk, merasakan kejanggalan. Tatapan matanya tertuju pada 2 prajurit yang ikut bersama Sumul. Ia mencium ada sesuatu yang tidak beres dari cara mereka berbicara dan cara mereka memegang pedang. Tanpa aba-aba, Chuk menyimpulkan bahwa mereka adalah mata-mata dinasti Tang. Dan benar saja, ketika identitas kedua prajurit itu terungkap, keduanya langsung berusaha menyerang Manchun. Namun Chuk bergerak cepat dan dengan mudah membunuh mereka berdua. Situasi semakin rumit ketika Chuk berniat membunuh Sumul, mengira ia bagian dari komplotan mata-mata tersebut. Namun Sumul berhasil meyakinkan Manchun bahwa dirinya adalah warga asli Ansi. Mendengar hal tersebut, Manchun menghentikan Chuk. Ia memutuskan membawa Sumul masuk ke benteng Ansi untuk diinterogasi lebih lanjut. Dari kejauhan, benteng Ansi mulai terlihat. Benteng itu tidak megah, tidak tinggi, bahkan jauh dari kesan istana. Dindingnya terbuat dari tanah liat dan lumpur yang dipadatkan. Sesampainya di dalam benteng Ansi, Sumul melihat sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Di balik tembok tanah liat yang sederhana, kehidupan berjalan dengan tertib dan penuh semangat. Rakyat bekerja, prajurit berlatih, dan anak-anak berlarian tanpa rasa takut. Yang Manchun bukanlah sosok tiran seperti yang dibayangkan Sumul. Ia berjalan di antara rakyatnya tanpa pengawal berlebihan. Ia mengenal banyak orang dengan nama mereka, dan para prajurit menundukkan kepala bukan karena takut, melainkan karena rasa hormat dan kepercayaan. Pemandangan itu perlahan menggoyahkan hati Sumul. Tak lama kemudian, Sumul dipanggil menghadap Manchun. Di dalam ruangan yang sederhana, mereka berbincang mengenai situasi perang dan rencana serangan dinasti Tang. Pada akhirnya, Sumul mengungkapkan semua informasi yang ia ketahui. Ia juga menyatakan niatnya untuk bergabung dan membantu mempertahankan benteng Ansi. Manchun tidak menunjukkan keterkejutan. Ia hanya mengangguk, seolah telah menduga keputusan itu sejak awal. Sumul kemudian diperkenalkan kepada para perwira utama benteng. Di antaranya Pung, pemimpin pasukan pedang, dan Walbok, pemimpin pasukan kapak. Keduanya menerima Sumul dengan sikap waspada, namun tidak menolaknya. Malam itu, ketika benteng mulai sunyi, Sumul duduk sendirian. Di tangannya tergenggam belati kecil pemberian Jenderal Yon, senjata yang seharusnya ia gunakan untuk membunuh Manchun. Perintah Jenderal Yon kembali terngiang di kepalanya, namun kini keraguan justru semakin kuat. Keesokan harinya, Manchun mulai mempersiapkan pertahanan benteng. Pagar tombak dipasang di sepanjang jalur masuk. Seluruh warga dari prajurit hingga penduduk desa ikut bekerja tanpa terkecuali. Di tengah kesibukan itu, Manchun memergoki seorang perwira kavaleri bernama Paso, tengah berbicara diam-diam dengan seorang wanita muda. Wanita itu adalah adik kandung Manchun sendiri, BH. Hubungan mereka telah lama terjalin secara rahasia.
Manchun melarang hubungan itu bukan karena kebencian, melainkan karena ia tahu satu hal pasti, perang akan memakan nyawa dan ia tidak ingin pernikahan mereka berubah menjadi pemakaman. Hari demi hari berlalu. Suatu pagi, Manchun diberi laporan bahwa pengintai dinasti Tang terlihat berkeliaran di sekitar benteng. Ia segera menyadari bahwa Kaisar Taizong dan pasukannya telah tiba. Seluruh pasukan Ansi diperintahkan bersiaga penuh. Sumul ditugaskan memegang bendera komando. Di saat itulah Manchun meminta sesuatu yang mengejutkan. Ia menyuruh Sumul mencukur janggutnya menggunakan belati milik Sumul sendiri. Jarak di antara mereka begitu dekat dan hanya satu gerakan kecil sudah cukup bagi Sumul untuk mengakhiri hidup Manchun. Namun Sumul tidak melakukannya. Tak lama kemudian, tanah mulai bergetar. Langkah ratusan ribu prajurit bergerak serempak. Dari kejauhan, bendera-bendera besar dengan lambang dinasti Tang berkibar. Di tengah barisan itu, sebuah kereta perang muncul, membawa sosok yang namanya membuat seluruh Asia Timur gemetar. Kaisar Taizong telah datang. Ia membawa 200.000 pasukan elit dan berdiri tepat di hadapan benteng Ansi. Sementara di balik tembok, Manchun hanya memiliki sekitar 5.000 orang. Jumlah yang tak sebanding untuk disebut perang. Lebih menyerupai sebuah eksekusi massal. Ketakutan mulai menyebar di antara prajurit Ansi. Di tengah keheningan itu, Manchun berdiri di atas tembok benteng. Ia tidak berbicara tentang kemenangan. Ia tidak menjanjikan keselamatan. Ia hanya berkata bahwa di balik tembok itu ada rumah mereka, anak-anak mereka, dan orang tua mereka. Jika benteng ini jatuh, maka tidak ada lagi yang tersisa untuk diselamatkan. Kata-kata sederhana itu membuat semua prajurit berdiri lebih tegak. Ketakutan yang sempat menyelimuti mereka seolah menghilang seketika. Perintah pertama Kaisar Taizong akhirnya dikeluarkan. Dari barisan belakang pasukan dinasti Tang, deretan trebuchet raksasa mulai bergerak maju. Tak butuh waktu lama, batu-batu besar mulai dilontarkan ke udara, melesat seperti meteor, lalu menghantam tembok benteng dengan suara menggelegar. Getarannya terasa hingga ke dalam benteng. Debu beterbangan, tanah runtuh, dan sebagian prajurit terlempar akibat hantaman pertama. Namun tembok Ansi tidak runtuh. Manchun telah memperkirakan hal ini. Tembok benteng diperkuat dengan lapisan tanah liat basah yang mampu meredam benturan. Batu-batu besar memang menghantam keras, tetapi sebagian besar energinya terserap oleh lapisan tersebut. Kesal akan hal itu, Kaisar Taizong kemudian memberikan perintah berikutnya, yaitu menyuruh pasukannya untuk menyerbu secara langsung. Prajurit Ansi pun melempar batu, menusuk dengan tombak, serta menebas pasukan dinasti Tang yang mencoba meraih puncak tembok. Cairan merah mulai mengalir di kedua sisi. Jeritan prajurit terdengar bercampur dengan dentuman logam yang saling beradu. Namun Manchun tak bergeming, seolah menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan rencananya. Setelah waktu yang ia perhitungkan dirasa pas, Manchun akhirnya memberikan aba-aba untuk menyerang. Pasukan kuda yang dipimpin Paso keluar dari pintu samping benteng dan menghantam infanteri Tang yang berhasil masuk. Sementara itu, pasukan crossbow di bawah komando BH menembaki musuh dari jarak jauh tanpa memberi mereka kesempatan melawan. Namun ancaman terbesar belum datang dari kejauhan. Sebuah alat penobrak raksasa terlihat mendekati pintu utama. Battering ram berlapis besi menghantam gerbang berkali-kali. Sumul berdiri tak jauh dari Manchun, dan ia tahu jika gerbang utama jebol, maka ini bukan lagi perang, melainkan sebuah pembantaian. Dan benar saja, dengan satu hantaman terakhir, pintu utama runtuh. Pasukan Tang menyerbu masuk sambil berteriak, seperti gelombang manusia yang tak terbendung. Namun ternyata, Manchun telah memprediksi hal tersebut. Di saat semua orang panik, ia hanya mengangkat tangannya. Di balik pintu yang terbuka, telah disiapkan pagar tombak tersembunyi. Pasukan Tang yang masuk pertama langsung terperangkap. Mereka tak bisa maju, tak bisa mundur. Yang tersisa kini hanyalah kematian akibat rencana jenius Manchun. Melihat taktik itu, Kaisar Taizong mulai kehilangan kesabarannya. Ia kemudian menyuruh pasukannya mengarahkan menara pemanjat raksasa untuk menggoyahkan pertahanan.
Namun situasi tersebut kembali sudah diprediksi Manchun. Ia memberi perintah agar balista diaktifkan. Tali-tali besi dikaitkan ke menara, lalu satu persatu ditarik hingga roboh. Pasukan Tang mulai kacau karena mereka sadar telah masuk ke dalam rencana perang Manchun. Banyak yang melarikan diri dan banyak pula yang gugur bahkan sebelum sempat mengayunkan pedang. Akhirnya untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kaisar Taizong memerintahkan pasukannya untuk mundur sementara. Hal itu menandakan bahwa kemenangan sementara berhasil diraih oleh Manchun. Malam itu di dalam benteng, para penduduk mengumpulkan anak panah musuh dari mayat-mayat yang bergelimpangan. Mereka tidak berpesta, mereka hanya makan bersama, mencoba mengingat kembali rasa hidup. Namun di sudut lain, Sumul kembali duduk sendirian. Perintah Jenderal Yon kembali menghantui pikirannya. Pada malam itu pula, Sumul akhirnya memutuskan bahwa ia akan membunuh Manchun sesuai perintah sang jenderal. Sumul berdiri di ambang pintu. Ia merasa inilah momen yang selama ini ia tunggu, momen yang seharusnya mengakhiri misinya. Namun sebelum Sumul sempat bergerak, Manchun justru membuka percakapan. Ia berkata bahwa dirinya sudah mengetahui segalanya tentang perintah Jenderal Yon, tentang misi Sumul yang datang untuk mengeksekusinya, serta tentang keraguan yang bersarang di hati Sumul. Manchun tidak marah, juga tidak meminta belas kasihan. Ia justru mulai menjelaskan alasan mengapa ia menolak tunduk kepada Jenderal Yon. Menurut Manchun, strategi Jenderal Yon adalah kesalahan fatal. Menghadapi pasukan dinasti Tang secara terang-terangan di medan terbuka adalah bunuh diri. Karena itulah Manchun memilih bertahan di Ansi. Bukan karena ia pengecut, melainkan karena inilah satu-satunya titik di mana kekuatan Tang bisa dipatahkan. Jika benteng kecil ini jatuh, maka jalan menuju ibu kota akan terbuka. Namun, jika Ansi bertahan, seluruh ekspedisi Tang akan terhenti di sini. Manchun menegaskan bahwa ia rela dicap sebagai pengkhianat selama rakyat Goguryeo masih hidup. Sumul hanya terdiam. Tak lama kemudian, Chuk berlari masuk sambil berteriak bahwa pasukan Tang kembali menyerang. Sumul dan Manchun segera berlari menuju tembok, dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Pasukan Tang kali ini datang dengan kekuatan yang jauh lebih terorganisir. Menara raksasa Helepolis bergerak dari segala arah. Infanteri menyerbu tanpa henti, dan benteng Ansi mulai kewalahan. Dari dalam menara raksasa, pasukan Tang keluar dan langsung menyerbu tanpa ampun. Di tengah kekacauan itu, Manchun terdiam. Situasi ini tak pernah ada dalam prediksinya. Lamunannya dibuyarkan oleh Sumul yang meminta Manchun segera bertindak. Menyadari menara tak bisa dibiarkan, Manchun memerintahkan pasukannya menyiapkan kantung minyak. Tak lama kemudian, ratusan kantung minyak diangkat ke atas tembok. Saat menara Helepolis mendekat, kantung minyak dilempar. Lalu Manchun menembakkan panah api. Ledakan pun terjadi. Menara terbakar, pasukan Tang di dalamnya menjerit, dan satu persatu menara runtuh seketika. Dari kejauhan, Kaisar Taizong hanya bisa menatap dengan mata terbuka lebar. Ia tak pernah membayangkan benteng sekecil ini mampu bertahan 2 kali berturut-turut. Untuk kedua kalinya, ia memerintahkan pasukannya mundur. Namun di atas benteng, saat pasukan sibuk menghabisi prajurit Tang yang tersisa, tanpa diduga Manchun terkena tusukan tombak yang dilempar oleh seorang prajurit elit Tang. Prajurit itu langsung menyerang untuk menghabisi Manchun yang kini tak berdaya. Di detik-detik terakhir, seseorang lebih dahulu membunuh prajurit elit tersebut. Orang itu tak lain adalah Sumul. Empat hari berlalu, Manchun akhirnya sadar dan menanyakan situasi peperangan. Chuk memberitahunya bahwa sejak kekalahan kedua, Kaisar Taizong belum melakukan serangan lagi. Chuk juga mengungkapkan bahwa orang yang menyelamatkan Manchun adalah Sumul. Mendengar itu, Manchun keheranan. Seharusnya Sumul membiarkannya mati agar misinya selesai. Namun kini Sumul telah melupakan perintah tersebut dan memilih berjuang di samping Manchun. Di tempat lain, di tenda Kaisar Taizong, kemarahan tak lagi disembunyikan. Benteng kecil yang seharusnya runtuh dalam sehari, kini mempermalukannya di hadapan seluruh pasukannya. Taizong kemudian memanggil Simi, wanita cenayang yang sejak awal dijadikan alatnya.
Ia menyuruh Simi pergi ke benteng Ansi untuk menyampaikan pesan agar Manchun menyerah dengan imbalan apapun yang diinginkannya. Manchun menolak. Namun Simi menjelaskan bahwa menurut penglihatannya, Manchun tak memiliki harapan untuk menang. Terlebih lagi, Kaisar Taizong telah menyiapkan rencana baru, membangun bukit raksasa dari tanah, tepat menghadap benteng Ansi agar pasukan Tang bisa menyerang dari ketinggian. Keesokan harinya, ratusan ribu prajurit mulai menggali tanah siang dan malam. Bukit buatan itu perlahan terbentuk, bahkan hampir rampung hanya dalam hitungan minggu. Di dalam benteng Ansi, ketakutan mulai terasa nyata. Untuk pertama kalinya, Manchun tidak memiliki jawaban. Hingga dalam rapat, Sumul mengusulkan meminta bantuan Jenderal Yon. Manchun menolak. Kemudian Paso mengajukan rencana gila, menyusup ke perkemahan Tang untuk membunuh Kaisar Taizong. Dengan berat hati, Manchun mengizinkan. Namun rencana itu bocor. Paso disergap dan kembali ke Ansi dalam kondisi sekarat. Dengan sisa napasnya, ia mengungkapkan bahwa ada mata-mata di dalam benteng. Simi akhirnya mengaku sebagai pengkhianat. Alasannya karena ia yakin benteng Ansi tak bisa dipertahankan, dan Kaisar Taizong berjanji tak akan melukai warga sipil jika menyerah. Dalam amarahnya, Manchun hendak mengeksekusi Simi. Namun Sumul maju lebih dulu dan menghabisinya, seraya berkata bahwa benteng Ansi tak pernah runtuh. Malam itu, 2 orang yang dicintai Manchun tewas. Kesedihan Manchun bertambah ketika ia mendapat kabar bahwa adiknya, BKH, gugur setelah menyusup ke perkemahan musuh. Sumul diam-diam meninggalkan benteng Ansi. Dia pergi menemui Jenderal Yon untuk meminta bantuan mengirim prajurit buat Ansi. Sementara itu, hari-hari berikutnya terasa berat. Bukit buatan kini menjulang lebih tinggi dari tembok. Pasukan Tang bisa melihat langsung ke dalam Ansi. Namun Manchun tidak menyerah. Melihat anak-anak kecil bermain menggali tanah, sebuah ide lahir. Manchun memerintahkan Wude, seorang penambang, menggali terowongan menuju dasar bukit. Meski hujan menghambat rencana, Wude akhirnya mengorbankan dirinya untuk menghancurkan penopang bukit. Bukit buatan itu runtuh dari dalam. Dari kejauhan, Kaisar Taizong membeku. Gunung yang ia bangun lenyap seketika. Pertempuran terakhir pun pecah. Saat amunisi hampir habis dan tangan Manchun berdarah, ia meminta busur pusaka Raja Jumong. Dengan sisa tenaganya, ia menarik busur itu dan melepaskan panah yang menembus jarak mustahil tepat mengenai Kaisar Taizong. Pasukan Tang kacau. Di saat yang sama, pasukan Jenderal Yon datang sebagai bala bantuan karena Sumul berhasil meyakinkannya. Ekspedisi terbesar dinasti Tang berakhir di satu benteng kecil. Beberapa waktu kemudian, Kaisar Taizong wafat akibat luka panah. Sebelum meninggal, ia berpesan, "Jangan pernah menyerang benteng Ansi." Dalam kedamaian yang tersisa, Sumul berpamitan kepada Manchun untuk melanjutkan pendidikan militernya. Film ditutup dengan benteng Ansi yang tetap berdiri, tak runtuh, tak tunduk. Sebuah benteng kecil yang berhasil menghentikan kekaisaran terbesar di dunia. Dan dari sanalah lahir legenda bahwa sejarah tidak selalu dimenangkan oleh jumlah, melainkan oleh keberanian satu tempat yang menolak menyerah. Dan akhirnya film pun selesai.